selamat datang di podcast Cakap Kesehatan. Podcast yang membahas berbagai isu kesehatan dengan gaya santai tapi tetap bermanfaat. Saya Yohan Gitarisanti dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting tetapi seringkali diabaikan atau bahkan dianggap tabu, yaitu infeksi menular seksual atau yang sering disingkat menjadi IMS. Jadi di episode ini kita akan mengupas tuntas tentang IMS, mulai dari apa itu IMS, bagaimana cara penularannya, hingga langkah-langkah untuk melindungi diri kita dan orang-orang tercinta. Jangan kemana-mana, tetap di sini dan mari kita mulai obrolan penting ini bersama narasumber kita. Halo, aku Yulia Dita, aku mahasiswa semester 3 Universitas Dr. Subandi. Baik, Kak, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Kakak, jadi mohon dijawab ya Kak ya. Tapi sebelum itu, ini ya, mau saya kenalin dulu tuh IMS-nya tuh kayak apa, terus boleh. jenis-jenisnya tuh gimana. Oke? Boleh. Oke teman-teman, jadi IMS itu adalah singkatan dari infeksi menular seksual yang merupakan infeksi yang dilakukan oleh melakukan hubungan seksual baik melalui vagina, mulut, dubur, ataupun nyamuk lainnya. Yang intinya itu adalah tentang sumber penularannya. Untuk jenisnya sendiri, IMS itu ada HIV, ada HPV, ada gonore, sifilis, chlamydia, dan masih banyak lagi. Dan IMS ini dibagi menjadi beberapa. Misalnya, ketika ini disebabkan oleh bakteri, maka adalah gonore dan sifilis. Namun, jika ini disebabkan oleh jamur, oleh virus, misalnya itu adalah herpes dan HIV, atau parasit, misalnya adalah kutu. Untuk cara penularannya itu bagaimana Kak? Untuk cara penularannya itu melalui hubungan seksual ya, yang tidak sehat. Jadi itu kayak kita kan nggak pernah tahu mereka itu kena atau enggak. Jadi ketika kita melakukan hubungan seksual tanpa adanya pengalaman, itu bisa mengakibatkan kita juga kena IMS ini. Selain itu juga itu bisa melalui darah seperti itu. Untuk gejalanya itu seperti nyeri atau gatal pada daerah yang organ intim, keputihan itu nggak normal. Terus juga ada pendarahan vagina yang tidak normal bagi wanita. Juga tuh sering nyeri ya saat buang air, dan ada luka atau ruam pada organ intim. Dan ini juga teman-teman, ini tuh tanda gejalanya tuh adalah demam, serta juga diikuti dengan pembekakan kelenjar dari getah bening seperti itu. Penting banget ya Kak ya tentang IMS ini. Jadi kayak perlu diwaspadai banget nggak sih Kak? Betul. Apalagi kita kalangan remaja ini kurangnya informasi itu kan juga berpengaruh Kak. Iya, betul. Oke Kak, next question ya Kak ya. Apakah IMS ini menular pada orang-orang dengan gaya hidup yang tidak sehat? IMS itu dapat menular kepada siapapun ya, baik itu gaya hidupnya sehat ataupun tidak sehat. Karena IMS ini kan menular melalui seksual. Jadi walaupun mereka yang sehat, tapi walaupun gaya hidup mereka itu yang sehat, tapi kalau salah satu partnernya itu memiliki IMS ya juga akan berdosa. Oke Kak ya. Oke Kak, apabila orang yang berhubungan seksual menggunakan kondom 100%, apakah akan tetap terkena IMS ini Kak? Oh ya, meskipun kondom itu sebagai alat yang sangat efektif ya untuk mencegah IMS itu seperti HIV dan juga gonore, tapi beberapa IMS kan tidak tertular melalui seksual seperti itu. Kayak HPV dan herpes itu kan dapat menyebar melalui kontak kulit ke kulit. Jadi walaupun menggunakan namanya itu kondom, tapi kalau kita melakukan kontak kulit dengan seseorang yang terkena, kita juga akan tetap terkena IMS. Baik Kak, jika pasangan tidak ada tanda dan gejala seperti yang tadi Kakak sebutkan, apakah bisa dikategorikan aman? Soalnya kan remaja-remaja atau bahkan bukan hanya remaja, tetapi di kalangan semua mau dewasa, tua semuanya kan tidak tahu tuh Kak bagaimana sih caranya gitu untuk mengetahuinya. Oh iya, jadi tuh IMS itu kan juga ada beberapa IMS itu yang tidak dimunculkan gejalanya. Nah, jadi cara satu-satunya kalau mau mengetahui kita kena IMS
atau tidak ya memang harus melakukan tes medis. Jadi kita harus datang ke rumah sakit atau puskesmas, klinik terdekat Untuk melakukan tes medis. Oke, next. Baik Kak, selanjutnya bagaimana sih Kak langkah-langkah untuk penanganan ini? Oh, kalau langkah-langkah pencegahan maksudnya ya? Iya, Kak? betul. Nah, langkah-langkah pencegahannya tuh yang paling pertama dan paling penting itu kita nggak boleh berganti-ganti pasangan. Jadi kalau kita tuh sudah menikah, jadi jangan jajan di luar. Terus yang kedua ya tetap masih menggunakan kondom karena ya kita kan bisa mencegahnya juga dari sana. Yang ketiga jangan lupa untuk melakukan vaksin seperti itu. Oke. Itu yang paling utama ya, masih banyak lagi. Tapi tolong jika belum menikah dihindari ya hubungan ini karena ini sangat amat dampaknya seperti tadi yang disebutin ya Kak ya, banyak banget dan pasti akan ribet ke depannya gitu. Oke Kak, selanjutnya bagaimana sih Kak pengobatannya? Kalau untuk pengobatannya itu kan tadi kan sudah disebutin kalau ada yang bakteri sama ada yang virus. Jadi itu pengobatannya itu menggunakan antibiotik dan pengobatan yang sangat rutin Kak. Jadi kalian itu jangan semena-mena ya karena obatnya pakai antibiotik kan tidak. Kita harus diresepkan oleh dokter. Dan apabila nanti kita tidak sesuai dengan anjurannya itu bisa kita mengulang dari awal. Dan ingat teman-teman, PMS itu memang bisa diobati, tapi kita nggak bisa menjamin apakah kita bisa terbebas selamanya atau tidak. Oke Kak, terima kasih. Apakah ada sepatah dua patah kata untuk disampaikan ke teman-teman? Boleh. Masa depanmu cerah, jangan sia-siakan hanya karena IRS. Senangan semata. Oke Kak, terima kasih untuk sesi podcast pada hari ini. Teman-teman tolong diingat dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh Kak Tita nih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Bye, see you.